Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani akhirnya mau menjawab tantangan Kiai Qurtubi terkait dengan bagaimana masa lalunya disampaikan, ya, diudal-udal sampai dengan saat pencalonannya menjadi calon bupati disuruh membuat cabang FPI di Kresek, dan bahkan nanti ada doktrin Islam bersyariat di Kresek. Tentunya ini tidak serta-merta disetujui oleh Kiai Imad karena beliau saat itu menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah MWC Kecamatan Kresek. Apa yang menjadi pernyataan Kiai Qurtubi sudah terang benderang, jelas. Semua hanya mencari kebenarannya sendiri. Bahkan sempat mencak-mencak, bahasanya juga kurang begitu sopan, ya. Seakan melampiaskan kemarahan dan dendamnya, tidak didasari oleh sosok seorang yang dianggap alim, disebut kiai atau buya. Tentunya harus bisa mengendalikan emosinya. Ilmu ditaruh di depan, emosi ditaruh di belakang. Akhirnya Kiai Imad mudah saja menelikung, ya. Ditelikung oleh Kiai Matuddin dengan alasan-alasan yang masuk akal, yang betul, tertata, pembicaraan yang santuy, kalem, ya. Sehingga masyarakat bisa menilai siapa yang salah, siapa yang benar dalam hal menyampaikan sebuah berita. Sekali lagi mohon maaf yang kali kagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin itu harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, kesananya ini panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Akhirnya karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, kepala dinas, bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI salah tempat. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan,
ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Daburan dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresik. Singkat cerita, sepakat dulu pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan efek, sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan, diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat, artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai, singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019, sebelum 2019 imam besar kita masih di Mekah, ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa, karena pada saat itu Pak Sekda daerah Kiai Pahrus sebagai ketua DPRD, ketua DPD Tanfidi ditegur melalui DPW sampai 3 kali teguran. Karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima, karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan, dengan resiko di penjara, resiko segala macam fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iqtidah. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir, orang mau dipecat itu masih sopan, kita disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil, fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid fa idza atatu dalail wal barahin takabbaru 'anil haqq wa ajaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan, bukannya taslim malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari. Betul? Wa ajaba bi nafsi wa ra'i, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah
sampai kepada ulama masa kini semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram. Ya jabbaru ya qahar, ya jabbaru ya qahar, ya syadidal batsi ya jabbar, ya qahar ya qahar, ya hadi ya khabiru ya mubin, ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Habib ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustad, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten. Datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta di Fadli Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba. Dari ulama-ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan, sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhul Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang bertawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Namun sekali lagi kepada seluruh DPD, DPW, DPC dan DPR, galakan pengajian minimal seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mari bendung aliran-aliran sesat, termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini. Sakit hati itu orang-orang yang lemah ya, yang sakit hati itu. Kalau
mengenai calon mencalon itu, Mas Riki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren santri juga keluarga banyak politisi. Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan, sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek keluarga saya. Tahun 70-an, 60-an itu. Kemudian paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai benar saya dulu pernah mencalonkan ya tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya petahana nggak ada yang berani, maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Akhirnya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB gitu, partai P3, partai Demokrat gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik itu. Kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu ya kan. Kemudian orang yang mencalonkan diri yang memang harus sering soan-soan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, kemudian ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang dia ucapkan itu juga ada yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah. Ya karena saya ini kan dari keluarga besar NU. Dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama ya, paman-paman saya itu dari Tebuireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya. Yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di kecamatan Kresek gitu. Ya. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya saya kan kader NU. Saya lebih menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah diajarkan oleh para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja Mas Rifki ini.
Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya tuh beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakar itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau misalnya kalau misalnya harus bayar ya kita bayar lah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini kita bayarin gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya. Kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar. Dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas gitu. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawabannya. Nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam, bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Nah, itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu Mas Rifki. Ya Imad, saya mau menanyakan sedikit lagi, nanti jawabannya singkat aja, enggak apa-apa. Berarti dulu ketika Kiai Imad itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebah itu ada persyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama ya, jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah, dan membuat FPI tingkat desa begitu. Betul, itu ada itu. Ada ya. Tapi Kiai Imad lebih memilih untuk nuansa kultural NU begitu ya? Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan, kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali gitu.